Di mana pemirsa peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan AKBP Fajar Widya Dharma, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian serius institusi Polri. Polda Nusa Tenggara Timur telah memeriksa dan juga mengambil keterangan dari 9 orang saksi. Sementara itu pemirsa, AKBP Fajar kini dalam penanganan dan pemeriksaan intensif di Divisi Propam Mabes Polri. Pelecehan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur yang berstatus nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja terhadap anak di bawah umur mendapatkan perhatian serius dari Polda NTT. Di Treskrimum Polda NTT sejak menerima laporan pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada NTT nonaktif telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Video porno ini awalnya ditemukan di situs porno Australia. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar. Dan setelah diperiksa, yang bersangkutan pun mengakui perbuatannya. Kami melakukan pendalaman lagi dengan beberapa saksi. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan diyakini ada satu peristiwa pidana di situ, sehingga kami melakukan gelar dan naik sidik pada tanggal 4 Maret 2025. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Kejadian pelecehan anak di bawah umur terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di wilayah Kota Kupang. AKBP Fajar memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh AKBP Fajar setelah video asusila-nya tersebar di situs porno Australia. Pihak EFP Australia Federasi Police melacak video porno ini dan diketahui lokasi pembuatannya pun berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. EFP lalu berkoordinasi dengan Divisi Hub Inter Mabes Polri dan Kementerian PPA. AKBP Fajar sendiri telah diamankan sejak 20 Februari silam dan diperiksa di Mabes Polri. Lantas, seperti apa perkembangan pemeriksaannya? Mengapa pelaku yang merupakan anggota kepolisian yang seharusnya menjadi teladan malah berperilaku menjijikan? Akankah sanksi berat seperti kebiri bisa dijatuhkan pada oknum Kapolres ini? Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum Kapolres Ngada ini sungguh harus menjadi perhatian serius. Untuk membahasnya, pemirsa, di studio TV One sudah hadir Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri, serta kita juga ada di sambungan Zoom yang juga terhubung dengan kami ada Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak, ini temuan dari polisi sendiri di Australia yang kemudian juga ini viral begitu ya hingga di Indonesia. Ini bisa memunculkan nama AKBP Fajar. Seperti apa pandangan Anda, Pak? Iya, ini suatu kejadian yang sangat mengejutkan ya bagi saya. Polisi selama ini kan didera dengan berita-berita negatif yang bikin jelek nama polisi. Nah ini kok tiba-tiba kok ada suatu peristiwa, menurut saya ini aneh. Karena dalam pengalaman saya jadi polisi berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang ini, baru kali ini ada kejadian di mana seorang Kapolres kemudian mengirimkan videonya bahwa dia melakukan pelecehan dan kemudian direkam dan dikirimkan ke luar negeri bareng. Jadi ini kejadian ini bukan ketangkap tangan oleh orang di saksi ataupun diviralkan oleh medsos di Indonesia, tapi justru dia sendiri yang memviralkan melalui dari Australia. Dari Australia itulah kemudian kan dia menanyakan ke polisi Indonesia. Polisi langsung mengadakan penelitian dan ternyata kejadiannya ya itu memang betul
Kapolres itu begitu ya melakukan itu, sehingga dia langsung diambil, dibawa ke Mabes untuk diperiksa oleh Propam. Oke, berarti temuan nama dari AKBP Fajar ini ditemukan oleh Kepolisian Indonesia begitu ya Pak? Iya, kan itu kan apa? Rekaman itu kan dikirim ke Indonesia, ditanyakan oleh Australia. Nah, sekarang karena rekamannya kan jelas ya itu, gampang sekali dideteksi dan dideteksi ternyata itu adalah Kapolres di NTT itu dengan. Oke Pak, kita juga telah terhubung bersama dengan Ibu Veronica. Ibu Veronica, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Iya, Ibu, ini apakah dari pihak LPA sudah ada komunikasi dengan korban atau keluarganya? Dan apakah juga ini ada keterlibatan oleh pihak kepolisian untuk pengusutan kasus ini, Ibu? Kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang dan kami belum sempat bertemu dengan korban karena posisi korban saat ini sedang dalam trauma. Jadi sebenarnya ada 3 orang korban ya. Jadi yang satunya berusia ketika kejadian berusia 5 tahun, saat ini 6 tahun. Yang satunya itu berusia 12 tahun dan sebenarnya ada 3 orang, yang satunya itu berusia 13 tahun. Dan dalam koordinasi kami menyatakan bahwa anak-anak ini sedang trauma dan kami juga berharap untuk bisa secara transparan dan tegas untuk menindaklanjuti kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti itu, Pak. Baik, lantas nanti kita akan hadirkan informasi lain ya mengenai langkah tegas dan juga ini bagaimana sebetulnya adakah korban lain yang mungkin belum melaporkan. Nanti kita akan hadirkan dialognya pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.